Shalom, senang sekali boleh dapat berjumpa di Sabda Pagi Sion Winangun. Pagi ini sebelum kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami sampai pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati kami semua, supaya firman ini boleh menjadi bagian yang akan memperlengkapi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 5, ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang yang menjadi juru damai antara dua pihak atau lebih yang berselisih harus memiliki visi dan misi yang jelas mengenai perdamaian, serta mengetahui keberadaan masing-masing pihak yang akan diperdamaikan. Hal ini pernah dilakoni oleh Yitzhak Rabin. Beliau adalah Perdana Menteri kelima Israel yang memiliki reputasi sebagai pemimpin yang jujur, dengan pikiran analitis serta brilian. Perjanjian Oslo dengan Palestina dan perjanjian damai dengan Yordania merupakan inisiasinya saat menjabat sebagai pemimpin Israel. Karena usahanya ini, ia dihadiahi Nobel Perdamaian pada tahun 1994. Ia berusaha mendamaikan Israel dengan bangsa Arab. Sehebat-hebatnya seseorang sebagai juru damai, tetap saja ada yang tidak menyetujui langkah perdamaian itu. Dan itu terbukti dengan peristiwa ditembaknya Rabin setelah menghadiri suatu pertemuan damai. Dan akhirnya, oleh para pemimpin dunia pada waktu itu, Rabin ini dijuluki sebagai martir untuk perdamaian. Anda hidup sebagai tentara, Anda mati sebagai tentara perdamaian. Begitulah kata pemimpin Yordania. Presiden Mesir Mubarak menyebut Rabin sebagai pahlawan yang tumbang untuk perdamaian. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita hari ini menjelaskan bagaimana Tuhan Allah mendamaikan dirinya dengan manusia melalui Yesus Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran dan dosa manusia. Itu artinya, sekalipun manusia itu telah berdosa pada Tuhan, tetapi itu bukanlah halangan untuk sebuah perdamaian. Perdamaian yang sejati akan terjadi apabila ada pihak yang siap untuk berkorban demi terwujudnya perdamaian itu sendiri. Paulus sebagai rasul meyakini bahwa tugas pendamaian itu telah dipercayakan oleh Tuhan Allah pada mereka, dan pendamaian itu boleh terjadi hanya karena perkenanan Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah menghendaki manusia untuk hidup damai dengannya juga dengan sesama. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, cinta akan perdamaian itu hendaklah menjadi ciri khas kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sebagai keluarga Kristen yang beriman kepada Yesus. Sebab hanya dengan demikianlah maka akan terjadi kerukunan, kenyamanan, ketenangan, sukacita dalam keluarga juga masyarakat. Marilah secara bersama kita melaksanakan pelayanan pendamaian itu dalam situasi apapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, anugerahkanlah kepada kami sikap yang cinta akan perdamaian, supaya kehidupan ini
tidak akan ada kecurigaan, dendam, ataupun kemunafikan, melainkan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.